saya akan memberikan informasi mengenai kesuksesan Lynn Calvin menjuarai lomba karya musik anak komunitas. Ya, seperti inilah pemirsa cuplikan penampilan Lynn Calvin dalam lomba karya musik anak komunitas yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf pada Senin 24 Mei 2021 di Jakarta, di mana lomba karya musik anak komunitas Aku Kamu Kita Indonesia ini untuk memperingati Hari Musik Nasional 9 Maret. Lynn Calvin berhasil lolos menyingkirkan 4 lawan lainnya, yakni Kreasi Anak Pasar dari Kalimantan Timur, Walk on Water dari Nias, Sumatera Utara, Cendrawasih Tim dari Papua, dan musisi Kulon Progo dari Yogyakarta. Selain menyabet sebagai juara pertama, Lynn Calvin juga berhasil menjadi juara favorit pada malam puncak Lomba Karya Musik Anak Komunitas Aku Kamu Kita Indonesia. Lynn Calvin berhasil mendapatkan hadiah uang tunai 75 juta rupiah. Dan juara favorit berhasil mereka dapatkan setelah mendapatkan 5.200 like. Dan untuk mengetahui seperti apa kisah sukses Lynn Calvin hingga akhirnya menjuarai lomba karya musik anak komunitas ini, saya akan mencoba menghubungi founder dan ketua umum Lynn Calvin, Yudo Andriansyah. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Yudo. Ya. Ya, Bapak Yudo, mungkin sebelumnya kita mengucapkan selamat kepada Lynn Calvin dan juga tim yang telah membawa nama baik Jember ke kancah nasional. Iya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Yudo bisa membagikan cerita kepada kita seperti apa sih kisah perjalanan Lynn Calvin dari awal mula pendaftaran di lomba ini hingga akhirnya bisa menyabet juara pertama dan juara favorit ini, Pak. Kolaborasi seni Mulainya bernyanyi kan kuno khas Madura dan pengumuman yang diposting oleh Kementerian Parekraf tanggal 9 Maret. Tapi tanggal 10 kita tahu lombanya. Lalu mulai tanggal 12 itu udah ngumpulin teman-teman, mulai ngumpulin komposisi, lalu bikin bagian karyanya, kira-kira apa yang akan dibuat, apa yang akan dikirimkan. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu itu kita kerjain dari mulai ngumpulin senimannya, musisinya, sampai pengiriman karyanya. Baik. Dan memang ada beberapa tahapan Pak Yudo ya dalam kompetisi kali ini, di mana bahwasanya pada 9 Maret ini adalah pendaftaran hingga akhirnya malam puncaknya di tanggal 24 Mei kemarin. Dan ini adalah waktu yang panjang hingga akhirnya Lynn Calvin bisa menyabet sebagai juara pertama dan juga juara favorit. Mungkin Pak Yudo juga bisa menceritakan kepada kami siapa saja sih yang ikut berperan di balik Lynn Calvin ini sehingga sukses membawa nama Jember di kancah nasional ini, Pak? Ada banyak komponen ya, ada musik director juga di situ, ada yang pasti musisinya, lalu penyanyinya juga kita melibatkan seniman tradisional dari Madura, lalu yang unsur Jawanya juga kita libatkan sinden. Udah sampai kita kolaborasikan jadi satu karya yang karena lombanya memang syaratnya menjadi karya musik kontemporer dan tradisional. Tapi memang mengarah untuk ke world music. Jadi kemarin alhamdulillah juga apresiasinya dari seluruh juri sama Pak Menteri langsung yang standing ovation itu kita merasa bangga juga itu akhirnya. Iya, dan memang ini adalah perpaduan antara kolaborasi musik, patrol dan juga busana yang digunakan juga berbau Jember sekali. Akhirnya kan gini, ketika kita dapat pengumuman menjadi bagian dari 15 besar, sebetulnya waktu ditelepon itu juga sudah dinyatakan kita 5 besar gitu, tapi untuk mengikuti prosesinya kita menjadi bagian 15 besar untuk
dipilih siapa favoritnya Ya. berdasarkan like gitu. Tapi kalau untuk dari musik dan komposisi lagunya dinilai secara teknik oleh juri-juri yang memang kompeten ya di bidang musik. Ya. Ya, lalu ketika diundang ke Jakarta karena tidak bisa hadir semua, kita putuskan yang berangkat adalah penyanyi-penyanyinya. Supaya apa yang bisa bikin unik dari penampilan mereka di final, akhirnya kita kolaborasi. Kita beruntung kita disupport JFC, disupport Batik 6 dari SMK 6 Tanggul. Lalu banyak yang support mulai dari latihan, koreografernya juga kita tata, terus ya koreografer sama gerak tari sama actingnya ketika menyanyikan lagu itu juga kita tata awal sampai akhirnya kan memang sepanjang sebelum ke Jakarta itu ada koordinasi, ada meeting dengan pihak panitia. Ya. Lalu kita salahkan semua brief kita, treatment kita. Dan alhamdulillah juga tim panitia juga terbuka dengan gagasan-gagasan yang kita sampaikan untuk pas pagelaran final kemarin. Ya. Dan ide menarik ini memang Pak Yudo dan tim ya Pak yang menciptakan ini semua. Ya, semuanya memang karena ini kita sebut ini kan karya kolektif, jadi memang seluruhnya yang terlibat di dalam Linkrafin yang berkontribusi terhadap karya ini. Ya. Ada cerita suka duka apa sih Pak Yudo sebelum mulai dari pendaftaran hingga akhirnya bisa memenangkan juara ini Pak? Suka dukanya kan pasti ya karena latihan harus intens. Ya. Bagaimana bisa mengerjakan lagu yang dinilai skala juara nasional dan juara favorit itu dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu kan juga waktu yang bisa panjang juga kalau memang intens kita. Hampir tiap hari kita ketemu siang malam untuk bahas bagan, musiknya, bahas tariannya dan lain-lainnya sampai sebelum malam final sih. Kalau suka dukanya karena memang ada banyak kepala di situ. Jadi ya harus berhenti ketika sudah penat, misalnya harus berhenti ketika sudah diskusi sudah mentok untuk melakukan ide yang disampaikan. Jadi ya itu aja. Iya. Dan memang pada saat malam puncak ini juga turut hadir Bupati beserta istri Pak. Memang peran Pemkab di sini sangat mendukung sekali ya Pak Linkrafin untuk mengikuti lomba karya musik anak komunitas ini Pak. Ya, itu yang kita sangat berterima kasih kehadiran Bupati langsung dan Ibu Kasih Fajari ini langsung datang, juga yang menjadi media kita untuk berkomunikasi dengan Jember Fashion Carnaval, lalu dengan Batik 6, lalu dengan pihak-pihak lain yang juga ikut mendukung persiapan kita menuju malam final. Jadi memang surprise juga Pak Bupati berkenan hadir di Jakarta untuk mendampingi teman-teman di sana. Ya, jadi dalam artian memang Bupati Jember kita sangat peduli terhadap komunitas musik di Kabupaten Jember ini Pak Yudo ya? Ya, itu poinnya yang kita tangkap bahwa ada kepedulian itu. Jadi semata-mata kan memang ruangnya memang disediakan oleh Kemenparekraf, tapi kan kalau tidak disupport dari banyak orang, terutama dari pimpinan kita di daerah, mungkin ya semangatnya juga akan kendor juga ya kawan-kawannya. Ya. Karena kita memang namanya lingkar kreatif independen, jadi semuanya memang sifatnya sangat independen. Jadi dari persiapannya juga tidak terlalu siap juga kita untuk melangkah ke final. Ada support dari Pak Bupati juga, setidaknya itu jadi semangat kita untuk terus maju. Ya. Dan terakhir Pak Yudo, apa yang bisa diberikan untuk komunitas lainnya agar bisa bersemangat juga seperti Linkrafin hingga akhirnya bisa membawa nama baik Jember ini Pak? Ya, kalau boleh mengutip apa yang disampaikan juri di malam final kemarin kan, ajang-ajang seperti ini kan banyak sebetulnya. Jadi kawan-kawan juga harus bisa bersikap sinergi dan kolaborasi itu tadi. Itu yang paling penting di utamanya. Itu Linkrafin ada itu kan karena memang ingin menyinergikan seluruh pelaku kreatif dan seniman, baik yang perorangan atau kelompok. Jadi kita memang
mengatasnamakan semua karya kolektif kita itu atas nama memang untuk nama Jember gitu. Jadi tidak melebur jadi satu, tidak di kotak-kotak gitu oleh kepentingan masing-masing gitu. Ya. Ya baik, terima kasih atas waktunya Bapak Yudo Adriansyah, founder dan Ketua Umum Lincrafin Jember. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Sore.